Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gibi yang akan menemani adik-adik dalam mengikuti ibadah pelayanan anak. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Jika adik-adik sudah siap, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan saat teduh terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah secara online. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi Tanganku Hendak Kupakai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Kakak Lilis. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Namun sebelumnya Kakak Lilis akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kiranya memberkati kami. Berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini
terambil dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku nih pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik, Kakak Lilis mau tanya, pernahkah adik-adik berada di suatu tempat dan adik-adik butuh pertolongan? Ada yang pernah? Gimana rasanya? Di suatu tempat yang mungkin asing, dan di situ kita merasa tidak nyaman, maka kita harus membutuhkan pertolongan ataupun bantuan. Sama halnya seperti bangsa Israel yang pada saat itu berada di tanah pembuangan. Mereka berada di tanah pembuangan karena hukuman Allah. Allah menghukum bangsa Israel karena mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan Allah tetap menyertai mereka, tetap memperhatikan penderitaan mereka. Adik-adik bisa bayangkan apa yang dirasakan bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka tidak bebas. Karena pada saat itu mereka harus tunduk oleh penjajah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pun berfirman melalui nabinya, yaitu Nabi Yesaya, dan Tuhan menyampaikan
bahwa ada 2 syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah mereka harus senantiasa taat. Dan yang kedua, mereka harus senantiasa setia. Ya, senantiasa taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Dengan adik-adik, dengan kakak Lilis, semuanya. Apakah kita sudah setia dan taat perintah Tuhan? Contohnya adik-adik, taat dan setia itu bisa dinyatakan melalui perkataan kita, perbuatan kita. Kalau perbuatan kita menyakiti hati orang lain, berarti kita belum taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Ya, kita juga diajarkan, kita mau belajar dari bangsa Israel bahwa kita yang hidup di zaman sekarang pun juga harus setia dan taat kepada Tuhan. Contohnya, adik-adik sekarang sedang mengikuti ibadah online. Adik-adik harus setia mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Gimana adik-adik? Itu hal yang sederhana. Contoh lagi, kalau misalkan adik-adik diberi tugas atau diberi aktivitas oleh kakak layan, adik-adik juga harus setia dan taat mengerjakannya. Adik-adik semua bersekolah kan? Ya, kalau di sekolah pasti Bapak Ibu Guru memberikan tugas ataupun PR. Gimana adik-adik sebagai anak-anak Tuhan? Apakah adik-adik rajin belajar? Apakah adik-adik bermalas-malasan? Adik-adik harus setia dan taat mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kita harus bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh malas adik-adik. Kalau kita bertanggung jawab dan kita setia mengerjakan tugas, mengerjakan PR-PR, maka ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Tuhan memberi kita kepintaran. Tuhan memberi kita kecerdasan. Adik-adik, di dalam kitab Yesaya ini mau mengingatkan kita ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan Allah akan memberikan keselamatan bagi siapapun. Siapapun dapat menerima keselamatan itu. Dan yang kedua, Tuhan Allah akan menyatakan kepada siapa saja yang berhak menerima keselamatan. Dan yang ketiga, kalau kita sebagai anak Tuhan setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan Allah akan memberikan kita hadiah. Contoh lagi, kakak Lilis mau beri contoh tentang taat dan setia di dalam keluarga. Kalau papa mama membutuhkan pertolongan, adik-adik juga harus mau ya menolong. Adik-adik harus tetap setia, harus tetap rajin membantu papa mama di rumah. Jangan hari ini membantu, besok tidak, besok lusa membantu, besoknya tidak. Nggak boleh begitu adik-adik. Harus stabil. Adik-adik harus rajin membantu papa mama. Itu artinya adik-adik sudah melakukan 2 syarat tadi, kesetiaan dan ketaatan. Itu contoh kecil adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, Allah rindu melihat adik-adik mau melakukan banyak hal dengan setia dan taat. Tetaplah menjadi setia dan taat supaya karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, Kakak Lilis akan pimpin di dalam doa. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online
dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan untuk aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan persembahannya terlebih dahulu ya. Jika adik-adik sudah mempersiapkan persembahan, kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua limpahan berkat yang telah Engkau berikan selama ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya.
bahagia. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Kakak Lilis akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari seorang Nabi Yesaya, yang mana kami juga harus setia dan taat akan perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang penurut. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada papa mama, kepada kakak, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini berada di rumah bersama papa mama. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu sukacita untuk mereka, berkati untuk kehidupan mereka, untuk aktivitas mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan Yesus yang memberkati para pemimpin kami, berikan mereka hikmat supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan adil dan bijaksana. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk papa mama kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.